selamat berjumpa. Ya, pagi ini saya akan melakukan observasi dengan rekan saya, Ibu Yani Bintayal Mafusdi. Beliau merupakan guru bahasa Indonesia. Kami berdua akan melakukan percakapan observasi sebelum Ibu Yani akan saya observasi di kelas. Adapun tujuan observasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita melakukan percakapan observasi? Karena sebagai persiapan awal sehingga Ibu lebih siap, Ibu lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ya Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu. Yang pertama, apa yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu di kelas? Ya, terima kasih. Tujuan pembelajaran yang saya ambil untuk kegiatan saya di kelas itu yang pertama itu untuk materinya teks negosiasi. Tujuan pembelajaran itu siswa dapat menjelaskan pengertian teks negosiasi. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri negosiasi, dan yang ketiga adalah siswa dapat menjelaskan fungsi dan teks negosiasi. Oke, baik Ibu. Yang kedua, area pengembangan yang hendak Ibu capai. Iya, area pengembangan di sini ada dua ya. Yang pertama itu di pengetahuan, di mana pengetahuan itu siswa dapat menjelaskan yang tadi saya sudah sampaikan di tujuan pembelajarannya itu. Kemudian yang kedua, keterampilan bagi siswa dapat mendemonstrasikan. Mendemonstrasikan apa? Di sini dia mendemonstrasikan teks negosiasi dalam bentuk video bisa, grafik juga bisa, dalam bentuk tiktok juga bisa. Lalu kita lanjut di pertanyaan yang ketiga. Bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan ini, mulai dari strateginya, model pembelajarannya, metodenya, mungkin bisa Ibu ceritakan. Iya, untuk strategi pembelajarannya, saya menggunakan pembelajaran diferensiasi dan terintegrasi dengan pembelajaran sosial fungsional. Kemudian model pembelajaran yang saya gunakan untuk Discovery ini yaitu rangkaian pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis dan logis sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan sikap dan keterampilan. Kemudian metode yang saya gunakan dalam pembelajaran Discovery ini di sini yaitu diskusi, di mana saya membagi mereka dalam kelompok untuk memecahkan masalah-masalah yang saya bagikan dalam kelompok tersebut. Oke, baik Ibu. Mungkin satu pertanyaan lagi, bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu gunakan? Ya. Media pembelajaran saya gunakan di sini yaitu saya menggunakan KPD. Kemudian ada info. Siapa sih yang jadi ketua kelas? Sudah masuk. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita di hari ini, Angela masuk di depan untuk kita. Guru dan teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Dari awal Ibu sudah sampaikan bahwa ketua kelas Bapak hadirnya sebentar ya. Selesai dulu mengajar, Angela bisa masukkan daftar hadir yang tidak masuk hari ini dan yang sakit atau apa silakan ya. Kemudian Ibu guru akan membagikan stiker untuk kalian. Kalian akan mengungkapkan perasaan kalian hari ini. Akan tempel di papan.
lihat di situ ada CD. Ibu guru bilang hal bagus. Dia pendek saja tapi dia punya makna. Guru nyanyi lalu kalian makan artinya sangat pendek. Lagunya seperti ini. Betapa bahagianya hidupku dan damai. Itu lagu favorit. Yang favorit ya. Itu rasanya ibu mau katakan bahwa jangan pernah sedih, jangan pernah putus asa. Kalian harus tetap semangat, jangan sedih anak-anak ya. Karena ibu lihat di situ ada kalian hari ini sangat sedih. Ibu harus bilang singkirkan itu sedih dan harus semangat dan optimis. Bisa anak-anak? Bisa. Bisa anak-anak? Bisa. Oke. Ada yang pernah dengar kata negosiasi? Ada yang pernah dengar? Pernah? Pernah? Oke, kalau pernah, Luki. Oke, kita berikan aplaus untuk Kecila. Perhatikan ya, apa yang ibu sampaikan di depan ya. Setelah itu ibu akan tanyakan, Bu, berapa tas ini? 50.000 ya. Bisa 50, yang tadi ibu sampaikan 50, bisa 40, bisa? 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 Nanti saya ambil 40 ya. Oke. Dari percakapan singkat yang ibu bersama dengan Ancila lakukan, berarti kita punya capaian pembelajaran hari ini adalah Rado. Silakan baca capaian pembelajaran kita untuk hari ini adalah setelah kita mencapai capaian pembelajaran, kita ada pada tujuan pembelajaran juga. Bisa bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Perhatikan ya. Ibu akan buat 2 konten di depan. Ada 2 konten di depannya yang ibu akan tampilkan. Yang pertama adalah dalam bentuk video, kemudian yang kedua ada dalam bentuk cerpen. Konten yang kedua adalah dalam bentuk cerpen. Kita buat di depan itu yang pertama adalah dalam bentuk video dan kedua adalah dalam bentuk cerpen. Kalian sudah ada di kelompok masing-masing. Ada di sini guru bagikan ada 3 kelompok. Teks bisa, dalam bentuk TikTok juga bisa, seperti contoh yang ada tadi di depan. Ada 2 contoh ya, tadi ada dulu buat di depan. Ada 2 konten yaitu video dan cerpen. Bisa kalian bentuk buat presentasinya dalam bentuk grafik juga bisa. Bisa dalam bentuk tabel juga bisa. Silakan. Waktu yang ibu guru berikan 30 menit. Puas yang berikut. Bisa juga mau terserah, mau dalam bentuk video juga bisa ya anak-anak. Kalian bisa buat saja. Entah kalian mau pergi kantin, bisa di situ kan kalian bisa menawarkan proses menawar di situ. Bisa? Bisa Nana? Bisa. Bisa? Ayo berdiri. Semangat, ayo. Bisa. Ada gajah dan semut. Kalau ibu guru bilang gajah, berarti kalian bilang semut. Kalau semut kalian bilang bisa. Oke, siapa? Ibu guru katakan semut bisa.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami melalui video. Silakan diamati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami akan mempresentasikan melalui kalau seterusnya mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Kesimpulan dari hasil video yang kita berikan tadi terkait dengan negosiasi. Kepada kelompok dua dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami. Kelompok dua kami akan membuat kesimpulan. Pengertian dari negosiasi adalah Terima kasih Bu Guru sampaikan untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah berani untuk ada di depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya dan kesimpulan dari materi kita hari ini adalah kita belajar tentang negosiasi. Negosiasi itu apa? Negosiasi itu adalah proses tawar menawar antara dua belah pihak. Dua belah pihak itu siapa? Pembeli dan penjual. Untuk mencapai apa anak-anak? Mencapai kesepakatan bersama. Kemudian oke. Setelah selesai dengan kesimpulan kita ada refleksi anak-anak. Tugas yaitu Ibu Guru akan berikan ini anak-anak untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita di siang hari ini. Saya mengundang kado untuk doa kita dalam doa. Oke, sampai ketemu di depan ya. selamat siang, Dianis. Bagaimana kabar? Baik. Setelah kita sudah melakukan observasi di kelas, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Iya, saya sudah bersama dengan Ibu di kelas dan juga saya sudah mengikuti jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan. Bagaimana perasaan Ibu? Saya waktu dalam posisi pembelajaran, puji Tuhan, sangat baik, senang, tidak ada beban. Oke. Jadi Ibu bahagia ya, bahagia Ibu senang. Kita sama-sama ada di kelas. Saya observasi Ibu, rekan sejawat, dan dari apa yang sudah Ibu lakukan, Ibu sudah melakukan proses pembelajaran di kelas. Bagaimana Ibu merefleksikan apa yang telah Ibu terapkan di kelas? Ketika saya dalam proses pembelajaran kuliah untuk kurikulum pendidikan dan hal yang baru, jadi ketika
ketika saya ada dalam pembelajaran awal, kadang saya sendiri juga bingung. Ini adalah proses tahap pembelajaran bagi saya sendiri juga. Terima kasih juga Ibu, karena saya juga ada dalam kegiatan Ibu, dan ini jadi satu hal yang sangat bermanfaat buat saya, sehingga kedepannya dalam proses pembelajaran saya bisa memberikan metode-metode yang lebih baik. Oke, baik Ibu. Selanjutnya, bagaimana ketika Ibu melakukan penerapan pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional di kelas, apakah Ibu merasa ada yang kurang atau mungkin belum maksimal dalam penerapannya di kelas? Kalau bagi saya sendiri kurang maksimal ya, karena dia di sini tadi saya sudah sampaikan mau hal yang baru, jadi saya juga tidak masih dalam proses pembelajaran, dan untuk penerapan di kelas juga itu masih dalam proses pembelajaran juga. Pada tahapan-tahapan mulai dari kegiatan awal, terus kegiatan inti maupun penutup, apakah Ibu merasa saya masih belum di sini, atau mungkin saya merasa bahwa saya masih kurangnya di sini? Apakah Ibu ada mengalami hal-hal seperti itu? Ketika saya ada dalam proses pembelajaran kemarin di kelas, awal yang pertama saya masuk itu kan pasti kita menyapa anak-anak. Iya. Bagaimana keadaan anak-anak? Kemudian di situ saya belum lebih memang stimulus anak untuk dapat anaknya dia punya pemahaman tentang materi yang saya ajarkan itu. Jadi ketika saya ada dalam stimulus yang biasanya adalah kurikulum merdeka belajar itu dinamakan pertanyaan pemantik. Di situ saya memberikan stimulus untuk anak. Ada anak-anak yang respon, ada juga anak-anak yang tidak respon. Di situ menjadi tantangan untuk saya supaya bagaimana cara lagi metode saya untuk lebih mengembangkan minat tentang nah, kemudian pembelajarannya ada juga dalam konten. Di situ saya sudah membuat konten, dan di situ ada dalam bentuk cerpen, ada dalam bentuk video. Di situ anak-anak kalau kita tampilkan konten, anak-anak sangat senang. Nah, untuk khususnya untuk dalam hal ini video, anak-anak senang. Kalau ketika mereka langsung praktek, mereka sangat senang di situ. Itu jadi acuan bagi saya. Kedepannya ketika saya ada dalam pembelajaran, saya bisa merubah metode yang saya temukan di sini dalam bentuk video, dan anak-anak bisa langsung mempraktikkan itu. Kemudian ada lagi yang kurang di sini itu ketika ada anak-anak yang kurang antusias, Aktif ya? Iya. Kurang aktif. Anak-anak kurang kalau dalam bentuk kelompok di situ. Jadi tantangan saya sendiri kadang ada dari pembagian kelompok hanya 1 orang atau 2 orang saja yang bekerja di situ. Jadi ketika saya masuk di situ, saya harus memacu anak-anak supaya bisa bagaimana untuk anak-anak bisa mengembangkan minat dan bakatnya, supaya mereka meluangkan itu dalam mereka punya tugas dan minat yang saya sudah sampaikan itu dalam bentuk cerpen bisa, novel bisa, dalam bentuk grafik juga bisa. Seperti itu. Ya, baik Ibu Yani. Jadi mungkin di awal pembelajaran, ketika memberikan pertanyaan pemantik, Ibu memberikan persepsi atau melihat kesiapan murid sejauh mana mereka punya pengetahuan awal terkait materi yang akan Ibu sampaikan, itu responnya masih kurang. Lalu yang juga berikut juga anak-anak terlihat saat diskusi masih kurang aktif. Jadi kira-kira apa yang harus Ibu lakukan untuk mengatasi hal ini? Ya, kalau ketika saya ada dalam kelas, berarti metode saya, proses pembelajaran saya harus saya rubah lagi. Yang tadinya hanya dalam prosesnya diskusi anak-anak, tidak, saya rubah lagi, bervariasi metodenya seperti apa supaya anak-anak lebih semangat dalam belajar. Nah, sekali ya Ibu ya. Jadi pembelajaran diferensiasi ini kan pembelajaran yang dia memetakan kebutuhan belajar anak. Jadi sesuai dengan gaya belajar mereka, kesiapan, minat, dan profil belajar anak.
saja yang tadi Ibu sudah sampaikan, berarti Ibu sudah menemukan sendiri solusi dari masalah atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi anak saat Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas. Ya, baik sekali Ibu Yani. Dari percakapan ini apa yang Ibu dapatkan? Kita sudah bercakap-cakap mulai dari awal, saya observasinya di kelas, sampai kita sudah ada pada pasca observasi. Apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Di sini dari percakapan kita ini adalah baru bagi saya dan ini memacu saya untuk lebih lagi menggali minat dan bakat anak-anak dan lebih banyak lagi mencari variasi-variasi dalam proses pembelajaran, karena bukan saja metode yang saya jadikan hari ini di sekolah ini untuk seterusnya tidak, tapi bagaimana saya menggali lagi metode-metode dan proses proses pembelajarannya seperti apa, sehingga ketika konten yang saya berikan kepada anak-anak mereka bisa dapat menerima itu. Ya, baik Ibu Yani, jadi Ibu sudah menerapkan proses pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Saya melihat semuanya sudah baik dan Ibu juga sudah menemukan solusi terhadap kesulitan-kesulitan murid, baik itu saat Ibu memberikan pertanyaan pemantik maupun anak-anak kurang aktif. Harapan kita bahwa kedepannya pembelajaran yang Ibu terapkan anak-anak dengan variasi, dengan berbagai variasi metode, model. Nah itu berarti anak-anak mungkin akan lebih aktif lagi, anak-anak juga akan antusias merespon apa yang Ibu berikan. Ya, demikian percakapan kita di saat ini. Bu Yani, terima kasih sudah mau sama-sama dengan saya, sudah mau diobservasi oleh saya. Kita sudah bercakap-cakap dari praobservasi sampai pada pasca observasi. Kiranya ke depan kita bisa semakin baik lagi menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang menyenangkan dan kita dapat memenuhi kebutuhan. Sekian, terima kasih Bu Yani, selamat siang.